Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi doily. Motifnya yang ini ya, diagramnya. Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu benang katun atau bisa pakai katun lokal, katun Bali ataupun jala. Hakpennya sesuaikan dengan besar benangnya ya, nomor 2 atau nomor 3. Gunting, jarum sulam nanti untuk merapikannya. Jadi semua ini bahan-bahannya. Kita akan mulai round 1 dengan benang warna soft pink. Pada round 1 awalnya kita membuat 8 CH. 8 CH dulu ya. 1 2 3 4 7 8. Kemudian kita slip stitch di CH pertama sehingga membentuk bulatan ring. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat chain 4. Chain 4 ini sama dengan 1 DC plus 1 CH yang pertama ya. DC yang paling pertama. Kemudian lanjutkan membuat 1 DC plus 1 CH di dalam ring sebanyak 16 kali sehingga total dari DC-nya nanti menjadi 16 DC dan CH-nya nanti ada 16 berarti ya. Nah, ini 1 CH, kemudian ulangi bikin 1 DC, 1 CH. Nah, lanjutkan hingga selesai 1 putaran. Ini udah selesai 16 DC plus 1 CH yang terakhir. Tinggal kita slip stitch. Slip stitchnya 2 kali ya. 1 kali di CH ketiga awal. Seperti ini. Kemudian 1 kali lagi kita slip stitchnya di dalam lubang yang gede di bawah chain 1. Itu ya, di jarak antara DC. Lanjut ke round 2, kita membuat chain 3, kemudian langsung 1 DC. Di atasnya kita buat 4 CH untuk jarak antar klasternya ya. Lalu di sebelahnya kita buat klaster dari 2 DC. 2 DC nya tidak diselesaikan ya. Kita buat 4 CH lagi. Kemudian klaster lagi, klaster dari 2 DC. Nah, seperti itu cara bikinnya. Jadi klaster-klasternya hanya dikerjakan pada lubang yang lubang yang di bawah CH1 yang menjadi jarak antara 2 DC yang di round satunya ya. Nah, perhatikan betul-betul. Sewaktu kita merajut benang katun Bali atau yang lainnya ini kadang pecah ya, jadi hati-hati. Oke, silakan lanjutkan sampai 1 putaran. Nah, ini udah selesai untuk 1 putarannya ya, tinggal kita bikin 4 CH lagi. Harusnya 4 CH, tapi karena ini yang terakhir kita buatnya 2 CH aja terus langsung DC ya. Ini adalah cara antisipasi supaya nanti kita bisa mulai dari atas lengkungan langsung untuk mengerjakan round 3. Nah, ini jadinya tadi ya untuk round 2 nya. Kita akan membuat round 3 nya dengan benang warna biru. Sebenarnya untuk round 3 ini nggak mesti harus ganti benang ya. Boleh pakai satu warna boleh. Jadi kalau mau ganti warna caranya begini nih. Jadi di tempat lengkungan setelah slip stitch itu kita buat slip knot, kemudian langsung kita buat SC di sana. Baru kemudian sisa benang yang di round 2-nya tadi atau di round sebelumnya itu bisa kita gunting. Nanti kita selipkan pakai jarum sulam. Nah, untuk membuat SC-nya boleh pakai chain 1 dulu, boleh juga langsung aja bikin SC ya. Hai Meong. 1 SC. Nah, ini benang yang round sebelumnya boleh kalau mau dipotong ya. Potong dulu, kita lanjutkan lagi. Setelah 1 SC kita buat 4 CH. Nah, seperti ini 4 CH. Lalu di lengkungan yang berikutnya itu kita buat 1 SC lagi. Nah, lanjut lagi ke 4 CH. Lalu 1 SC. 4 CH lagi. Lanjut lagi 1 SC. Nah, silakan dilanjutkan membuat 1 SC dan 4 CH sampai nanti selesai 1 putaran ya. Ini udah berkeliling ya. Ini udah yang untuk yang lengkungan terakhir. Sama seperti pada round 2 tadi, kalau untuk yang terakhirnya kita cuma bikin 2 CH aja.
kemudian kita bikin DC di atas SC yang pertama gitu, karena nanti round 4 kita juga mulainya dari tengah-tengah lengkungan itu. Oke, masuk round 4 kita ya, udah selesai round 3 nya. Di round 4 1 CH dulu boleh, langsung membuat 1 SC. Kemudian lengkungannya agak besar sedikit, tadi kita pakai 4 CH, yang kali ini setelah 1 SC kita pakai 5 CH. 5 CH lalu buat 1 SC pada lengkungan selanjutnya. 5 CH lagi, kemudian buat 1 SC pada lengkungan berikutnya, kasih jarak lagi 5 CH, kemudian buat 1 SC pada lengkungan berikutnya. Nah ini dia udah jadi sedikit yang round 4 ya, tinggal kita teruskan lagi membuat lengkungan yang seperti ini sampai berkeliling 1 putaran. Ini round 4 nya dikit lagi, kita di akhir untuk lengkungan akhirnya tinggal kita buat 2 CH, lalu kemudian kita buat DC nya ya. Di mana itu? Oke, kalau terlalu panjang memakai 3 CH sebaiknya memang pakai 2 CH ya. Kecuali kalau lengkungan tadi kita susun dari 6 SC, 6 CH, boleh kita pakai 3 CH plus 1 DC untuk yang bagian terakhir. Karena tadi pakai 5 CH, kita buatnya 2 CH plus 1 DC. Oke, selesai untuk round 4, kita masuk ke round 5. Di round 5 caranya sama, setelah 1 SC kita tetap memakai 5 CH, kemudian 1 SC di lengkungan berikutnya, teruskan lagi 5 CH ya, kemudian 1 SC, buat lagi 5 CH. Oke, sama ya, sama persis dengan cara pada round 4 ya. Silakan dilanjutkan sampai round 5 ini selesai. Nah, sudah sampai round 5. Nah, sampai ke bagian akhir ya, kita buat dulu. Nah ini udah hampir yang terakhir round 5 nya. Oke, sudah seperti ini, kita buat 2 CH lagi ya di lengkungan terakhir, 2 CH plus 1 DC. Nah gitu, ini agak rame ya, soalnya saya lagi di musola pesantren bikin ini. Kita masuk ke round 6 ya. Di round 6 mulai ada sedikit motif kayak kelopak bunga itu, boleh ganti warna seperti warna yang pertama round 1-2, boleh juga tetap warna yang selanjutnya enggak pakai ganti warna lagi, boleh gitu ya. Nah ini di round 6 kita langsung buat 5 CH, kemudian di dalam lengkungan itu kita buat 1 DC plus 1 CH plus 1 DC, 1 CH lagi, 1 DC, kemudian terakhir kita buatnya 2 CH. Jadi DC nya ada 3 kali ya. Setelah DC yang ketiga itu berikan 2 CH untuk jarak. Kita lanjutkan lagi, ulangi 1 DC plus 1 CH, 1 DC plus 1 CH, 1 DC yang terakhir plus 2 CH. Nah seperti itu. Nah kayak gini jadinya nih ya, dalam lengkungannya ada 3 DC nya ya. Jarak antara kelompok-kelompok 3 DC ini 2 CH. 1 DC 1 CH, 1 DC 1 CH, buat lagi 1 DC 2 CH. Ya, lanjutkan diulangi terus caranya ya, sampai nanti kita ke lengkungan yang terakhir. Nah ini bunyi tenggeretnya nyaring ya, masuk ke dalam video nggak apa-apa ya. 1 DC 1 CH. Ini untuk lengkungan yang terakhir 1 DC plus 1 CH. Nah slip stitchnya di CH ke-3. Oke, slip stitch di situ 1 kali. Nah, kita slip stitch 1 kali lagi ya. Setelah di CH ke-3 awal tadi, kita slip stitch 1 kali lagi ke dalam lubang yang besar yang di sebelahnya, yang di bawah 2 CH itu ya. Kita slip stitch 1 kali lagi di situ.
kemudian langsung membuat 1 SC. Enggak slip stitch 2 kali nggak apa-apa sih, yang penting nanti di dalam lengkungan itu kita langsung di dalam lubang yang gede itu kita langsung membuat 1 SC. Mulai untuk round 7-nya buat 3 CH, kemudian kita buat 1 DC dulu seperti ini, lalu kita bikin picot dari 3 CH di slip stitch ya, di 2 serat benang atas DC. Nah itu bikin picotnya, perhatikan caranya. Kemudian langsung setelah picot kita buat 1 DC, lalu 3 CH, kemudian kita slip stitch di tempat 2 CH yang round 6 tadi ya. Buat 3 CH lagi, 1 DC plus picot. Picotnya bikin 3 CH dulu, kemudian di slip stitch. Lalu langsung kita bikin 1 DC lagi setelah picot itu, langsung 1 DC ya, kemudian 3 CH, kemudian bikin 1 SC. Setelah buat 1 SC, ulangi tadi caranya ya, buat 3 CH, lalu kemudian kita buat 1 DC. DC nya dibikin di antara di bawah chain 1, jarak antara DC yang di sebelahnya tadi ya, sebelum di round sebelumnya. Picot, kemudian nah di situ buat DC nya chain 3, kemudian 1 SC. Nah rame ya bunyinya gitu ya, jadi teruskan dulu sampai selesai 1 putaran. Nah ini yang kelopak mahkota bunganya terakhir, bikin picot, lalu kita buat lagi 1 DC di sela-sela antara 2 DC itu, kemudian 3 CH, kita slip stitch di atas SC yang pertama. Nah gitu ya. Oke, boleh dipotong itu benangnya. Nah kalau udah jadi kayak gini, tinggal kita rapikan sisa benangnya di bagian belakang. Nah jadinya kayak gini nih tampilannya. Oke, itu aja dulu ya untuk aplikasi pertama.